Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Aulia Rahmawati, Prodi D3 Teknologi Bank Darah, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, akan sedikit menjelaskan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan PUEB diresmikan pada tahun 2015 pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB telah mengatur bagaimana pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Baiklah, yang pertama akan kita bahas adalah pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf dari A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal biasa disebut juga dengan huruf hidup. Terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan antonim dari huruf vokal. Terdiri dari 21 huruf kecuali huruf vokal. Yang keempat ada huruf diftong. Contohnya AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY. Yang ketujuh ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, petikan langsung, agama, Tuhan, dan kitab suci, nama bangsa, suku, dan bahasa, huruf pertama, tahun, bulan, hari, besar atau hari raya, huruf pertama nama geografis, huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Yang ketujuh ada huruf miring. Huruf miring digunakan pada penulisan judul, buku, nama majalah atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedelapan ada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan tulisan yang telah ditulis miring dan menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada kata berimbuhan, yang ketiga ada bentuk ulang, ditulis menggunakan tanda hubung seperti anak-anak, kupu-kupu, lumba-lumba, dan lain-lain. Yang keempat ada gabungan kata, yang kelima ada pemenggalan kata, yang keenam ada kata depan. Seperti di, ke, dari, ditulis terpisah dengan kalimat sesudahnya. Yang ketujuh ada partikel. Yang ada partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan huruf sebelumnya. Partikel pun ditulis terpisah dari kalimat sebelumnya. Partikel per, demi, tiap, mulai ditulis terpisah dengan kalimat sesudahnya. Yang kedelapan ada singkatan dan akronim. Singkatan sendiri diucapkan satu persatu seperti KTP. Yang kedua, yang akronim merupakan gabungan persuku kata seperti pemilu, puskesmas, dan lain-lain. Yang kesembilan ada angka dan bilangan. Angka Arab ditulis dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, sedangkan angka Romawi ditulis dengan menggunakan I, V, M, dan lain-lain. Yang ke-10 ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang ke-11 ada kata sandang si dan sang. Dan yang terakhir ada pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua ada tanda koma dipakai pada unsur dalam suatu pemerincian dan dipakai sebelum tanda penghubung. Yang ketiga ada tanda titik koma. Digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dan dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Yang keempat ada
Tanda titik dua dipakai pada akhir kalimat suatu pernyataan lengkap dengan diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kelima ada tanda hubung, yang keenam ada tanda pisah, yang ketujuh ada tanda tanya, yang kedelapan ada tanda seru, yang kesembilan ada tanda elipsis, yang kesepuluh ada tanda petik, yang kesebelas ada tanda petik tunggal, yang kedua belas ada tanda kurung, yang ke-13 ada tanda kurung siku, yang ke-14 ada tanda garis miring, dan yang ke-15 ada tanda penyikat atau apostrof. Wah, nggak terasa udah sampai akhir nih. Apabila ada saran dari teman-teman sekalian, saya akan menerimanya dengan senang hati. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.